ada mafia minyak yang ternyata bermain di balik Pertamina. Kasus korupsi Pertamina di awal tahun sangat amat gede banget guys. Kita rugi hampir 1 kuadriliun rupiah. Tapi ada satu nama nih yang selalu muncul setiap ada skandal migas. Sosok yang katanya adalah The Gasoline Godfather. Sosok yang katanya juga adalah mafia minyak dan kebal hukum. Halo, Austin di sini dan inilah Riza Khalid. Siapakah dia? Kenapa namanya selalu disebut ketika munculnya skandal migas? Dan kenapa dia sampai sekarang tidak pernah tersentuh oleh hukum? Pada awal tahun ini, Kejaksaan Agung berhasil membongkar kasus korupsi Pertamina. Data dari Goodstat nunjukin kalau kasus korupsi Pertamina yang terbaru ini jadi nomor 1 dalam klasemen Liga Korupsi Indonesia, mengalahkan BLBI dan juga kasus Timah. Tapi gimana nih modus dari kasus korupsi Pertamina ini? Pertama, mereka impor minyak tanpa melalui proses lelang yang fair. Jadi terdapat kong kali kong di sana. Kedua, mereka membeli minyak nih kualitas RON 92 tapi yang dikirim adalah RON 90 lalu dioplos di luar kilang resmi Pertamina. Nah, salah satu yang menjadi tersangka itu adalah Muhammad Keri Andrianto Riza. Ya, betul, dia anak dari Riza Khalid. Nah, lalu siapa sih Riza Khalid ini? Dia yang jelas bukan di Pertamina, bukan menteri, bukan presiden, tapi yang jelas pengaruhnya dalam migas nasional kita itu sangat-sangat gede guys. Bahkan di era 2000-an sampai 2010, itu dia bisa ngatur nih siapa saja yang boleh impor minyak ke Indonesia. Nah, ekonom Faisal Basri bilang kalau Pertamina itu sangat bergantung dengan Riza Khalid buat impor minyak. Jadi, ada beberapa kasus nih yang menyeret Riza Khalid, mulai dari kasus minyak Zatapi, skandal papa minta saham, hingga yang paling viral itu adalah polemik audit Petral. Dulu perusahaan Riza Khalid yang bernama Global Energy Research itu sering banget nih menang tender pengadaan minyak melalui Petral. Petral ini adalah anak usaha dari Pertamina yang dulu urus pengadaan minyak. Pada November 2014, Menteri SDM Sudirman Said membentuk tim reformasi tata kelola migas atau yang biasa disebut sebagai Satgas Anti Mafia Migas. Nah, Satgas Anti Mafia Migas ini dipimpin oleh seorang ekonom yang bernama Faisal Basri. Dalam perjalanannya, mereka ini minta nih kepada lembaga forensik Australia atau Kordamenta buat audit Petral. Hasil auditnya ini gong banget. Kenapa? Karena mereka nemuin kebocoran informasi rahasia soal pengadaan minyak mentah dan BBM. Jadi, ada imam rahasia nih yang ngasih harga perkiraan sendiri atau HPS Pertamina ke Global Energy Research. Nah, perusahaan tersebut ternyata terafiliasi dengan Riza Khalid. Akibat dari kebocoran informasi ini, Pertamina itu tidak mendapatkan harga yang kompetitif, jadi harganya lebih mahal lah. Setelah banyaknya kejanggalan yang ditemuin dari Petral ini, akhirnya Petral dibubarin nih pada tahun 2015 karena dianggap sebagai sarang mafia. Setelah pembubaran ini, Pertamina mengklaim kalau mereka bisa hemat 250 miliar per hari dari impor minyak. Artinya kalau benar Riza Khalid itu menguasai sepertiganya, ya sehari omsetnya Riza Khalid bisa sampai 80 miliar. Meskipun semua jari udah nunjuk ke Riza Khalid nih, dia nggak pernah yang namanya tersentuh hukum apalagi di penjara. Satgas Anti Mafia Migas juga waktu itu udah ngasih hasil laporannya ke KPK, tapi ya udah nggak ada progres yang berarti, mandek, jalan di tempat. Faisal Basri yang merupakan ketua Satgasnya itu berkali-kali nyebut soal Mr. R. Banyak orang yang ngaitin nih Mr. R ini ke sosok Riza Khalid sebagai aktor utama dari skandal mafia minyak. Tapi sampai detik ini ya udah Riza Khalid itu nggak pernah diperiksa dan nggak pernah tersentuh hukum. Dari kasus Petral sampai kasus Pertamina yang terbaru sampai ini, satu hal yang kelihatan jelas adalah praktik mafia migas ini tidak pernah benar-benar selesai. Sampai bulan ini, Kejagung belum juga meriksa Riza Khalid. Padahal rumahnya udah digeledah, uangnya juga udah disita, dan berbagai dokumen juga udah disita lah. Lalu bagaimana nih dengan kita masyarakat? Yang jelas kita sangat-sangat marah dan kecewa dengan kasus ini. Bahkan, temuan dari Don Amprit itu menunjukkan sentimen media sosial didominasi oleh sentimen negatif sebesar 98%. Ya, jelas karena kita marah, kecewa terhadap dugaan kasus korupsi Pertamina ini, kita jadi ragu dengan kualitas dari BBM yang kita beli dan mengeluhkan karena harganya itu tidak sebanding dengan kualitasnya. Bahkan juga ada nih seruan untuk boykot. Meskipun demikian, gue mau ngasih apresiasi sedikit kepada Kejagung biar mereka bisa lebih semangat nih untuk membongkar kasus korupsi Pertamina ini, karena
Dari awal mereka udah beranilah istilahnya untuk menyentuh kasus korupsi ini. Mahfud MD juga bahkan bilang kalau keberanian Kejagung ini tuh nggak lepas dari dukungan dari Presiden Prabowo yang kasih ruang untuk Kejagung bekerja. Berdasarkan survei LSI, 44,9% masyarakat menilai bahwa pemerintahannya Prabowo Subianto itu cukup baik dalam pemberantasan korupsi. Ya harapannya sih semoga bisa lebih baik ya dan bisa membongkar kasus korupsi Pertamina ini sedalam-dalamnya dan juga banyak kasus korupsi lainnya yang harus juga dibongkar. Gimana menurut lo semua? Apakah Kejagung bakal ngebongkar kasus ini sedalam-dalamnya sampai nemuin dalangnya atau ini cuma ganti pemain doang dan ya udah tenggelam kayak kasus-kasus sebelumnya? Drop pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa share biar makin banyak orang yang tahu betapa gilanya permainan minyak di negeri ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you!